Inilah perang yang berkobar selama berabad-abad. Perang melawan kerajaan Romawi bukan sekedar untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, namun untuk menegakkan misi dakwah yang dibawa Rasulullah. Dan inilah perang yang juga menjadi pertanda akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan mengulas serial penaklukan Islam terhadap kerajaan Romawi. Perang umat Islam melawan kerajaan Romawi Bizantium berlangsung berabad-abad. Bangsa Romawi memendam bara dendam yang mendalam hingga berkobarlah perang salib untuk merebut kota suci Yerusalem. Namun Imperium Romawi yang pernah berjaya dan menjadi penguasa dunia ini akhirnya runtuh setelah dikalahkan oleh kekhalifahan Islam. Umat Islam pernah berjaya dan berhasil membangun peradaban dunia, meskipun akhirnya juga runtuh. Pada akhir zaman, Islam akan kembali bangkit dan menjadi penguasa dunia. Nah pemirsa, inilah kisah perjuangan para mujahidin yang kita awali dengan membedah tafsir surah Ar-Rum. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Alif Lam Mim. Kata pembuka dalam surah Ar-Rum ini hanya Allah yang maha tahu maknanya. Tak ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan kata itu. Bahkan Rasulullah SAW pun tak pernah menafsirkannya. Wallahu a'lam. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri terdekat. Surah Ar-Rum ini berkaitan dengan kekalahan bangsa Romawi dalam peperangan dengan bangsa Persia di tepi Laut Mati. Dalam sejarah, kedua kerajaan besar di dunia ini selalu bertempur untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Saat Romawi kalah, umat Islam bersedih, sementara kaum kafir Quraisy bersukaria dengan kemenangan kerajaan Persia. Meski bangsa Romawi berbeda keyakinan dengan umat Islam, namun mereka dianggap lebih memiliki kedekatan karena memiliki kitab Injil sehingga disebut Ahlul Kitab. Mereka sama-sama berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan bangsa Persia adalah penyembah dewa api yang disebut kaum Majusi. Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang. Ayat yang mengisahkan kemenangan bangsa Romawi setelah mengalami kekalahan ini merupakan bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah menegaskan bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Rasulullah SAW tidak mungkin mengetahui peristiwa masa depan jika tidak diberi petunjuk oleh Allah. Kekalahan bangsa Romawi terjadi pada tahun 614 dan 615 Masehi. Tapi ada sejarawan lain yang mengatakan terjadi pada tahun 620 Masehi. Akibat kekalahan ini, Kekaisaran Romawi Bizantium diyakini bakal runtuh. Apalagi tidak hanya bangsa Persia yang menjadi ancaman bagi Bizantium, tapi juga bangsa Avar, Slavia, dan Lombard. Raja Heraklius dan pasukannya akhirnya tersudut dan berlindung di benteng Konstantinopel, benteng terakhir yang dikuasai Romawi Bizantium. Bangsa Avar telah mencapai dinding Konstantinopel hingga Kaisar Bizantium. Heraklius memerintahkan pasukannya untuk melebur emas dan perak yang berada dalam gereja untuk dijadikan uang demi membiayai perang. Saat itu, banyak gubernur yang memberontak Kaisar Heraklius. Bahkan kawasan di Mesopotamia, Sisilia, Syria, Palestina, Mesir, dan Armenis yang berada dalam kekuasaan Bizantium berhasil direbut Persia. Oleh karena itulah, kemenangan Bizantium seperti yang diungkap Al-Quran sempat menjadi cemoohan kaum musyrikin Arab, karena peristiwa itu dianggap mustahil. Sekitar 7 tahun setelah ayat Ar-Rum ini diturunkan,
pada Desember 627 Masehi, terjadilah peperangan puncak antara Kekaisaran Bizantium dan Persia yang terjadi di Nineveh yang dikenal The Battle of Nineveh. Saat itu, pasukan Bizantium berhasil mengalahkan pasukan Persia, dan bangsa Persia harus mengembalikan semua wilayah yang mereka ambil dari Bizantium. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran mengatakan bahwa kemenangan Romawi ini berdekatan dengan kemenangan kaum muslim atas orang-orang kafir pada saat perang Badar. Apa yang mustahil bagi manusia, namun tidak bagi Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya untuk mematahkan keraguan kaum kafir Quraisy terhadap Al-Quran. Petunjuk lainnya yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran dalam surat Ar-Rum, bangsa Romawi Bizantium dikalahkan bangsa Persia di daerah paling rendah di bumi yang disebut Adnal Ardi. Kata ini ditafsirkan sebagai tempat terendah di bumi, tapi ada yang mengartikan daerah terdekat. Kekalahan Bizantium setelah berperang dengan Persia terjadi di cekungan Laut Mati. Syauqi Abu Khalil menerangkan yang dimaksud Adna al-Ardi ini yaitu daerah terdekat Mekah, yaitu Syria, Palestina, dan Yordania. Kawasan termasuk dataran rendah, dan yang terendah terletak di dekat Laut Mati yang dikenal Buhairah Lut. Berdasarkan fakta geografis, Laut Mati terletak 392 meter di bawah permukaan laut, daerah paling rendah di muka bumi. Ada juga yang menyebutkan titik terendahnya mencapai 420 meter di bawah permukaan laut. Ahli geologi Amerika, Profesor Palmer, sempat meragukan kebenaran data Al-Quran ini. Ia mengungkapkan daerah terendah di bumi berada di Eropa dan Amerika Serikat. Namun setelah melakukan penelitian mendalam, ia akhirnya merevisi kesimpulannya dan membenarkan data yang disampaikan Al-Quran seperti yang ditulisnya dalam The Origin of the Earth. Kesimpulan ini juga dibenarkan oleh Alfred Kruner, seorang pakar geologi dari Johannes Gutenberg University, Jerman. Inilah kebenaran Al-Quran yang dibuktikan dalam ilmu pengetahuan modern. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah atas semua firman-Nya. Kerajaan Romawi dan Kerajaan Persia adalah dua kerajaan adidaya, baik dalam politik maupun militer. Kedua kerajaan ini selalu saling berperang untuk menancapkan kekuasaan dan pengaruhnya. Persia pernah menaklukkan banyak wilayah yang dikuasai Romawi, kemudian membawa The True Cross atau salib besar dari Yerusalem sebagai lambang agama Kristen. Romawi gilirannya menjadi penguasa dan mengalahkan Persia. Panji-panji Bizantium kembali berkibar di Mesir, Suriah, dan Palestina. Heraklius, Raja Romawi, pernah bernazar jika ia meraih kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki, mengembalikan salib besar ke Yerusalem. Saat itu kawasan Hijaz atau Jazirah Arab tak lepas dari pengaruh dua kerajaan besar ini. Bangsa Arab mengandalkan perdagangan dengan Yaman dan Syam, hingga mereka harus berusaha mengambil hati para penguasa di negeri itu. Sementara bangsa Arab bukanlah sebuah kekuatan besar, baik politik maupun militer. Mereka hidup di gurun dan terpecah menjadi kabilah-kabilah yang saling bermusuhan dan berperang. Karena itulah tak ada yang terpikir untuk melawan kekuatan raksasa Romawi ataupun Persia. Yang mengherankan bagi kafir Quraisy, Rasulullah justru berani mengirim para sahabatnya menemui para raja besar di dunia, menyampaikan ajaran tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Suatu saat Rasulullah SAW menemui para sahabatnya, kemudian berkata, Tuhan mengutusku sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Janganlah kalian berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum Hawariyun pengikut Isa Al-Masih. Ya Rasulullah, bagaimana pengikut-pengikut Al-Masih itu berselisih pendapat? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, ia mengajak mereka kepada apa yang seperti aku ajak. Orang yang diutusnya ke tempat dekat, orang itu menerima dengan senang hati, tetapi orang yang diutusnya ke tempat yang jauh, muka orang itu terpaksa dan segan-segan. Keyakinan tauhidlah yang membuat para sahabat ini begitu tangguh, rela menghadapi berbagai rintangan untuk menyampaikan misi dakwah Rasulullah. Ajakan untuk memeluk agama Islam ditulis dalam sebuah surat dengan stempel dari cincin perak bertuliskan Muhammad Rasulullah.
Rasulullah menunjuk Dihya bin Khalifah untuk membawa surat kepada Raja Heraklius. Inilah isi surat Rasulullah. Dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad hamba Allah kepada Heraklius pembesar Romawi. Salam sejahtera kepada orang yang sudah mengikuti petunjuk yang benar. Dengan ini saya mengajak Tuan menuruti ajaran Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala 2 kali kepada Tuan. Kalau Tuan mengelak, maka dosa orang-orang Arisiyin menjadi tanggung jawab Tuan. Wahai orang-orang ahli kitab, marilah sama-sama kita berpegang kepada kata yang sama. Antara kami dan kamu yakini tidak ada yang kita sembah selain Allah dan kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Bahwa yang satu tak akan mengambil yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Rasulullah juga mengutus para sahabat lainnya untuk membawa surat serupa. Abdullah bin Hudafah diutus menemui Raja Kisra, Amr bin Umayyah menjadi utusan untuk Raja Najasyi. Sedangkan Hatib bin Abi Balta'ah membawa surat untuk penguasa Mesir, Mukaukis, dan Amr bin Ash untuk penguasa Oman, serta Muhajir bin Umayyah untuk Raja Yaman. Saat Rasulullah mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, Kaisar tengah merayakan kemenangannya atas Persia. Setelah membaca surat dari Rasulullah, Kaisar tak langsung menjawabnya, tapi berusaha mendatangkan pembesar dari Arab, yaitu Abu Sufyan, untuk mengetahui seluk-beluk dan sosok Nabi Muhammad. Pada akhir dialog dengan Abu Sufyan, Heraklius berkata, inilah ciri-ciri seorang nabi, seperti yang tertera dalam Injil. Namun karena harga diri dan rasa cintanya terhadap kerajaan, Heraklius tetap tak menyatakan keislamannya. Heraklius juga sempat berbisik kepada Abu Sufyan. Dia kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Yang dimaksud oleh Heraklius adalah Rasulullah. Pada suatu saat, Rasulullah dan umat Islam akan menguasai Yerusalem. Utusan Rasulullah mendapat perlakuan yang baik dari Raja Heraklius bahwa mendapat berbagai hadiah. Sementara saat utusan Rasulullah Abdullah bin Hudafah menghadap Raja Persia, Kisra Abrawais, dan membacakan surat untuk menyeru kepada Islam, Raja Kisra merobek surat itu sambil berkata, budak rendahan dari rakyatku menuliskan namanya mendahuluiku. Ketika Rasulullah menerima kabar itu, beliau berkata, semoga Allah mencabik-cabik kerajaannya. Doa Rasulullah dikabulkan. Kerajaan Persia kalah berperang melawan kerajaan Bizantium. Sang raja pun digulingkan oleh anaknya sendiri, Sirawai, kemudian dibunuh. Dan kerajaan Persia ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kekaisaran Romawi yang berpusat di Roma berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi. Berabad-abad Imperium Romawi menjadi penguasa dunia. Karena kekuasaannya luas, Kekaisaran Romawi akhirnya dibagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Namun inilah yang menjadi malapetaka. Romawi Barat menjadi lemah, kemudian ditaklukkan oleh Kekaisaran Persia. Sementara Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel berdiri kokoh sampai abad ke-15. Kekuasaan Romawi akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, penguasa Turki Utsmani. Upaya untuk menaklukkan Romawi Bizantium sudah dilakukan sejak masa Rasulullah, kemudian dilanjutkan para khalifah Islam. Dan inilah kisah perjuangan Islam menaklukkan Romawi. Inilah perang pertama umat Islam dengan bangsa Romawi. Terjadi di sebuah daerah di perbatasan Syam yang disebut Mu'tah. Mu'tah bukanlah kawasan gurun pasir, tapi termasuk wilayah Mediterranean, memiliki 4 musim. Perang ini terjadi setelah utusan Rasulullah yang membawa pesan damai, Haris bin Umair al-Asdi, dibunuh Gubernur Basrah, Surahbil bin Amr. Pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan berjumlah 3.000 orang untuk menyerang Basrah, yang merupakan bagian dari wilayah Romawi.
Sebelum pasukan berangkat, Rasulullah berpesan jika Zaid bin Harisah sebagai pemimpin pasukan terbunuh, maka penggantinya Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika terbunuh lagi, maka penggantinya Abdullah bin Rawahah. Jika kembali terbunuh, maka pasukan muslim harus segera bermusyawarah memilih pemimpin di antara mereka. Penguasa Basrah untuk menghadang serangan kaum muslim ini menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personil dari berbagai kabilah Arab, kemudian ditambah pasukan Romawi berjumlah 100.000 orang. Pertempuran tidak seimbang ini membuat pasukan Islam nyaris kalah. Bahkan 3 sahabat Rasulullah yang ditunjuk jadi pemimpin pasukan tewas hingga kepemimpinan diambil alih Khalid bin Walid. Di bawah kepemimpinan Khalid inilah situasi peperangan berubah terbalik. Khalid memecah kekuatan pasukan menjadi 2 sayap hingga mengecoh musuh seolah-olah pasukan Islam mendapat tambahan pasukan. Inilah yang membuat gentar dan memukul mundur pasukan Romawi. Perang yang berakhir seri ini memberi dampak yang luar biasa bagi reputasi Rasulullah dan umat Islam karena kekuatan pasukannya sejajar dengan kehebatan pasukan kerajaan Romawi yang saat itu menjadi penguasa dunia. Kekuatan pasukan Islam kembali dibuktikan dalam Perang Yarmuk. Perang melawan pasukan Romawi Bizantium ini terjadi pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi setelah Rasulullah wafat dan kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Pasukan Romawi dengan tentara terlatih dan perlengkapan perang lengkap berjumlah sekitar 240.000 personil bertempur dengan pasukan Islam berjumlah hanya 45.000 orang. Meskipun kekuatan pasukan tidak seimbang, namun Allah berkehendak lain, menolong hamba-hambanya yang berjihad di jalan Allah, hingga peperangan dimenangkan oleh umat Islam. Pasukan Islam di bawah komando Khalid bin Walid tak gentar melawan pasukan Bizantium. Khalid yang dijuluki pedang Allah ini melancarkan strategi memecah kekuatan pasukan menjadi 40 kontingen, hingga terlihat lebih besar dari kekuatan musuh. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban, Panglima Romawi Gregorius Theodor menantang Khalid bin Walid untuk berduel. Setelah bertarung sengit, Gregorius sempat bertanya tentang Islam dan motivasi Khalid berperang. Dalam catatan sejarah diceritakan, Gregorius akhirnya masuk Islam dan tewas di tangan pasukannya sendiri. Perang Yarmuk yang berlangsung berhari-hari ini sempat mencerai-beraikan dan memukul mundur pasukan Islam. Hingga dikisahkan saat itu, para wanita muslim menghadang para mujahidin untuk kembali ke medan perang. Dalam perang ini juga terkenal kepahlawanan Asma binti Yazid, seorang wanita tangguh yang ikut bertempur dan berhasil membunuh tentara Romawi. Pada hari ke-6, komandan pasukan Romawi, Gregory, menantang Abu Ubaidah untuk bertarung. Khalid sempat menahan Abu Ubaidah, namun ia bergeming dan Abu Ubaidah pun berkata, "Jika aku tidak kembali, engkau harus memimpin pasukan sampai khalifah memutuskan perkaranya." Duel 2 komandan pasukan ini akhirnya dimenangkan oleh Abu Ubaidah. Pekik takbir pun membahana, membuat pasukan Romawi gemetar. Kehebatan Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah ini begitu dielu-elukan oleh pasukan Islam. Tapi inilah membuat khawatir Umar bin Khattab karena bertentangan dengan prinsip Islam. Umar khawatir Khalid menjadi lupa diri, hingga akhirnya Umar membuat keputusan kontroversial mencopot Khalid sebagai panglima perang dan menggantinya dengan Abu Ubaidah. Saat surat keputusan Amirul Mukminin ini disampaikan kepada Khalid, Khalid dengan ikhlas menerimanya. "Saya berjihad bukan karena Umar," katanya. Meski tak lagi sebagai komandan, Khalid tetap ikut bertempur. Kemenangan umat Islam dalam Perang Yarmuk menjadi momentum sangat penting dalam penyebaran agama Islam hingga ke Palestina, Suriah, dan Mesopotamia, yang saat itu rakyatnya memeluk agama Kristen. Kekalahan pada Perang Yarmuk tak membuat Heraklius mundur.
Ia menempatkan skuad tempur di wilayah Fil untuk menghadang pasukan Islam yang tengah menuju Damaskus, basis pertahanan Romawi di wilayah Syam. Pertempuran sengit kembali pecah pada tahun 14 Hijriah. Garda depan dipimpin Khalid bin Walid. Sayap kanan di bawah komando Abu Ubaidah dan sayap kiri dipimpin Amr bin Ash. Sementara pasukan infanteri dikomando Iyad. Pasukan Romawi berjumlah 80.000 orang dengan senjata lengkap bertempur habis-habisan. Namun pasukan Islam memiliki mental lebih tangguh. Sambil berteriak Allahu Akbar, pasukan Islam berhasil mendesak pasukan Romawi hingga mereka lari dan berlindung di balik benteng Damaskus. Kekokohan benteng Damaskus begitu terkenal. Benteng setinggi 6 meter dengan ketebalan 3 meter dan dilengkapi parit ini awalnya dibangun untuk meredam invasi militer Imperium Persia. Pasukan Islam mengepung benteng Damaskus dengan menggunakan manjanik, sejenis ketapel raksasa untuk menghancurkan benteng Damaskus. Pembuatan manjanik ini merupakan usulan penduduk Syam yang membelot dan bergabung dengan pasukan Islam. Meski sama-sama beragama Nasrani, mereka merasa tak mendapat keadilan selama di bawah kekuasaan Romawi. Setelah dikepung selama 70 hari, pasukan Romawi mengira pasukan Islam tak akan bertahan di tengah cuaca yang dingin. Saat mereka berpesta pora, penjagaan benteng pun menjadi terlantar, hingga pasukan Islam dengan mudah menyusup ke dalam benteng. Kemenangan demi kemenangan berhasil diraih oleh umat Islam. Kaisar Heraklius akhirnya meninggalkan kekuasaannya di Syria dan terpaksa mundur ke Konstantinopel, benteng terakhir yang dikuasai Imperium Romawi. Pasukan Islam juga berhasil merebut kota Yerusalem. Saat itu penguasa Yerusalem hanya akan menyerahkan kota kepada pemimpin tertinggi Islam. Maka Umar bin Khattab pun berangkat ke Yerusalem tanpa pengawalan pasukan. Kedatangan Amirul Mukminin disambut dengan upacara kebesaran. Namun Umar yang mengenakan bajunya sangat sederhana datang dengan menggunakan unta merah hanya ditemani seorang pembantu. Kesederhanaan Umar begitu mengundang simpati orang-orang non-muslim. Kaum gereja Syria dan Kopti Mesir ini berharap kedatangan Islam akan membawa kehidupan mereka lebih baik. Selama dikuasai oleh Romawi, mereka ditindas. Saat Umar datang, para pendeta mempersilahkan Umar untuk menunaikan sholat di gereja. Namun Umar menolaknya dan berkata, "Kalau saya berbuat demikian, kaum muslimin di masa depan akan melanggar perjanjian ini dengan alasan mengikuti contoh saya." Meski sebagian wilayah sudah dikuasai umat Islam, namun Imperium Romawi masih bertahan di Konstantinopel. Namun Rasulullah mengisyaratkan dalam hadisnya, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin sebaik-baiknya pemimpin dengan membawa pasukan sebaik-baiknya pasukan. Nah pemirsa, bagaimana kisah selanjutnya? Besok pagi, Hasan akan melanjutkan kisah perjuangan umat Islam menaklukkan kerajaan Romawi Bizantium. Dan Konstantinopel merupakan kota terakhir yang menjadi benteng pertahanan Kekaisaran Bizantium. Nah pemirsa, bagaimana kisah penaklukan yang maha dahsyat ini? Saksikan selalu Hasanah, Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.